Bab 771. Kalau kamu butuh bantuan nanti, mending kamu datang ke aku, jangan ke Jeremy. Aku yakin kamu juga nggak suka ada orang lain yang berhubungan intim dengan suamimu, kan, Bu Anya? Tanya Corin enteng. Sulit menemukan kesalahan dalam kata-kata Corin. Ia lalu mengangkat tangan Anya dan memasangkan kembali gelang itu di pergelangan tangannya. Jadi, sudah beres, kan? Kau bisa datang padaku kalau butuh bantuan. Kita para perempuan seharusnya saling setia, jangan sampai ada laki-laki yang mengganggu kita. Anya tahu membiarkan Corin memakaikan gelang itu lagi padanya sama saja dengan menyetujui rencananya. Astaga, dasar jalang licik. Dia tidak hanya menghilangkan semua kemungkinan alasanku menghubungi Jeremy, tapi dia juga membuat dirinya terlihat seperti orang baik. Corin sudah kelelahan saat itu, jadi setelah membantu Anya memakaikan kembali gelangnya, ia meregangkan lengannya dan menguap mengantuk. Ayo pergi, Pak, aku tak sabar pulang dan tidur. Oke, kata Jeremy, tersenyum sepanjang pertengkaran antara Corin dan Anya. Astaga, dia terlihat manis bahkan saat sedang galak. Pikirnya, selama 30 tahun hidupnya, inilah pertama kalinya seseorang membelanya. Ia terkesan dengan cara Corin menggunakan logika untuk melindungi kepentingannya dan juga tersentuh oleh betapa posesifnya Corin terhadapnya. Harus diakui, ia menikmati seluruh acara itu, dan itulah sebabnya ia tidak menyela. Jeremy tidak melihat kekurangan dalam penalaran dan pengaturan Corin. Sebelum meninggalkan pesta, ia berkata kepada Anya, "Nona Anya, saya sudah menikah sekarang, jadi lebih baik kita tidak lagi berhubungan secara pribadi. Tapi jangan khawatir, saya akan menyewa pengasuh terbaik di dunia untuk merawat Joey. Kamu bisa datang ke istri saya jika kamu punya masalah. Dia dan Tommy akan bekerja sama untuk membantumu. Dan jika mereka tidak bisa membantumu, saya yakin istri saya akan menyampaikan pesan itu kepadaku nanti." Pada saat itu, semua tamu bersumpah mereka mendengar hati Anya hancur berkeping-keping. Jeremy, tunggu, jangan pergi. Jeremy mengabaikan Anya, berlari kecil ke arah Corin, dan memegang tangannya dengan lembut. Zeke dan Geralt memperhatikan Jeremy dan Corin pergi sebelum menoleh ke arah Anya, yang terpaku canggung di tempatnya. Kedua sahabat itu saling berpandangan dan sepakat diam-diam untuk tidak ikut campur dalam urusan cinta Jeremy. Geralt, Jason, ayo kita minum beberapa gelas lagi sekarang karena Jeremy yang manja sudah pergi, kata Zeke sambil tersenyum canggung. Jason mengalihkan pandangannya dari punggung Corin, tersenyum, dan mengangguk. Lalu ia berbalik untuk kembali ke meja bersama Geralt dan Jason. Jason, Anya tiba-tiba memanggilnya. Dia berhenti berjalan. Ya, Anya. Bisakah kita bicara berdua saja? Ada yang ingin kukatakan padamu, jawab Anya serius. Jason mengerutkan kening bingung sebelum mengangguk. Tentu. Mereka berdua sampai di balkon. Ada apa? Anya, apa yang ingin kau katakan padaku? Tanya Jason. Bab 772. Anya menatap Jason dengan polos. Jason, apa kamu suka Corin? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Tanya Jason, sedikit terkejut. Waktu aku turun, aku lihat kamu memotong Corin dari foto grup dan menyimpannya di album pribadimu. Cuma orang yang lagi suka sama orang lain yang bakal lakuin hal kayak gitu. Jason agak terkejut, tapi ia memutuskan untuk berterus terang. Ya, aku memang menyukainya, tapi sekarang aku tak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia sudah menikah. Anya menggelengkan kepala. Kamu pasti akan menemukan jalannya kalau kamu cukup menyukai seseorang. Kita harus bekerja sama. Jason menatap Anya dengan serius. Tiba-tiba ia tersenyum. Apa rencanamu? Di dalam mobil. Annie sedang menyetir dan benar-benar terhanyut dalam alunan musik rock and roll yang diputarnya melalui pengeras suara mobil sementara Corin dan Jeremy duduk di belakang, tangan mereka masih bertautan erat. Dengan tangannya yang lain, Jeremy mengelus kepala Corin sambil berkata, "Terima kasih sudah membelaku tadi. Aku menikmati pertunjukannya." Corin memutar bola matanya ke arahnya. Yah, seseorang harus melakukan sesuatu. Gaslighting ini sudah berlangsung cukup lama. Seharusnya kau sudah tegas sejak dulu. Mata Jeremy menjadi gelap.
Dia tahu apa yang dikatakan Corin itu benar. Sejujurnya, rasa frustrasinya terhadap Anya semakin bertambah seiring berjalannya waktu, dan banyak hal yang dilakukan hanya karena cinta padanya telah melewati batas. Namun, setiap kali Anya mengungkit semua hal yang hilang karena dirinya, ia akan memaksakan diri untuk menuruti semua keinginannya karena rasa bersalah. Dia mendesah. Aku tidak akan membiarkannya begitu lama jika bukan karena dia kehilangan kemampuan untuk hamil dan malah mendapatkan kondisi kesehatan yang tak tersembuhkan karena aku. Aku akan selamanya berhutang budi padanya. Corin memahami betapa pentingnya bagi seorang perempuan untuk bisa memiliki bayi, terutama bagi perempuan yang mencintai anak-anak. Bagi mereka, tidak bisa memiliki bayi sama saja dengan menerima hukuman mati. Namun, utang Jeremy kepada Anya sepenuhnya didasarkan pada premis bahwa Anya lah yang menyelamatkannya bertahun-tahun yang lalu. Corin punya firasat kuat bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat. Ia menoleh ke Jeremy dan menatap matanya. Pak, apa nama tempat di mana Anda hampir kehilangan nyawa? Bisakah Anda menceritakan semua detail kejadian saat itu? Jeremy menenangkan pikirannya dan mulai menceritakan kisah itu dengan suara pelan. Semuanya terjadi di sebuah kota kecil dekat Great Canyon. Aku terluka parah dan dikejar, jadi aku bersembunyi di salah satu semak untuk melarikan diri dari pengejarku. Aku tidak melihat ular derik itu tidur di sana, dan aku dibutakan oleh bisanya setelahnya. Menggigitku. Anya sedang berlibur di resor milik keluarganya saat itu, dan ia melihatnya dalam perjalanan pulang. Ia menghisap racunnya dan setelah itu, merawat luka saya. Namun, karena ia tidak memuntahkan racunnya sepenuhnya, racun itu juga masuk ke dalam tubuhnya, dan sejak saat itu, ia terus-menerus menderita berbagai masalah kesehatan, dengan kerugian terbesarnya adalah tidak dapat memiliki bayi. Kau terluka parah. Di mana, dan siapa orang-orang yang mengejarmu? Tanya Corin dengan cemberut khawatir. Jeremy mengelus kepalanya. Mereka adalah musuhku, dan aku sudah sembuh dari luka-lukaku, jadi tidak perlu. Agar Anda tahu lebih banyak. Apakah musuhmu masih hidup? Kenapa kau bertanya? Apa kau akan membalaskan dendamku? Tanya Jeremy sambil mengangkat alis. Yah, lebih baik aku tahu segalanya, kan? Aku tidak ingin berakhir menjadi janda, jadi, lebih baik aku berhenti saja. Pertama-tama singkirkan musuh-musuhmu, kata Corin dengan serius. Bab 773. Jeremy terhibur oleh Corin. Kamu hebat. Aku merasa sangat aman mengetahui kamu di sini untuk melindungiku. Corin memelototinya. Apa yang kau tertawakan? Aku serius. Aku akan membunuh siapapun yang berani menindas suamiku. Jeremy sedikit terkejut, tetapi sekaligus senang melihat betapa protektifnya Corin terhadapnya. Ia mengecup bibir Corin dan, sambil memegang wajahnya dengan kedua tangannya, berkata, kau tak perlu khawatir. Itu semua sudah lama sekali. Aku janji kau tak akan jadi janda. Corin tersipu karena ciuman tiba-tiba itu dan membenamkan kepalanya di dada pria itu. Bagaimana bisa kau menciumku saat aku sedang serius? Itu sama sekali tidak adil. Jeremy tersenyum dan mengacak-acak rambutnya. Maaf, aku akan coba menahannya lain kali. Corin tidak berkata apa-apa lagi dan meringkuk lebih erat padanya. Setelah tenang, ia mulai memikirkan kembali perkataan Jeremy. Sebuah kota kecil dekat Great Canyon, dia pernah ke sana sebelumnya. Semasa kecil, ia pergi bersama Ibu Catrina, seorang biarawati dari biara, untuk mencari herba langka di sekitar daerah itu. Mereka berdua tinggal bersama penduduk setempat cukup lama. Saat itu, ia akan bangun subuh dan pergi ke pegunungan bersama Ibu Catrina untuk mengumpulkan herba langka. Namun, terkadang ia begitu fokus pada tugasnya sehingga ia kehilangan jejak Bunda Catrina, dan ia harus kembali ke kota sendiri. Suatu hari, setelah kehilangan jejak Bunda Catrina sekali lagi, ia sedang dalam perjalanan ke kota ketika ia bertemu dengan seorang pria yang terluka. Pria itu tidak hanya dipenuhi luka, tetapi ia juga dibutakan oleh bisa ular di tubuhnya. Untungnya, beberapa herba yang dikumpulkannya hari itu dapat digunakan sebagai penawar racun. Karena itu, ia menyedot bisa ular tersebut sebelum mengoleskan beberapa herba yang telah dihaluskan ke luka gigitan. Pria itu mengira Corin musuhnya,
jadi ia memperlakukannya dengan sangat agresif. Namun, ia menjadi lebih lembut setelah mengetahui Corin ada di sana untuk menyelamatkannya. Meskipun begitu, ia adalah pria yang pendiam, dan Corin tampaknya tidak mempermasalahkannya. Setelah itu, setiap kali melewati daerah itu, ia selalu membawakan makanan untuknya, dan ia selalu berterima kasih. Namun, suatu hari, ia menghilang. Jantung Corin mulai berdetak cepat saat dia mengingat kenangan ini. Mungkinkah ia segera tersadar dari lamunannya? Setelah menarik lengan Jeremy ke arahnya, ia menunjuk sebuah titik di lengan bawah. "Pak, inikah tempat ular derik menggigit Anda?" "Ya, kok kamu tahu?" tanya Jeremy heran. "Dan kau tidak tahu seperti apa rupa orang yang menyelamatkanmu, kan?" Jeremy mengangguk. "Benar lagi. Tapi kenapa kamu menanyakan semua ini? Ketika kau meninggalkan gunung hari itu, kau berniat mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang menyelamatkanmu. Tapi karena waktumu hampir habis, kau menyuruh salah satu anak buahmu untuk menunggunya di sana dan memberikan gelang itu padanya, kan?" "Ya, itulah yang terjadi. Jadi firasatku benar. Pacar Tuan mengira Anya itu aku karena kami seumuran. Aku nggak percaya dia sudah memeras Tuan secara emosional dengan berpura-pura jadi penyelamatnya begitu lama. Maksudku, novel drama. Tidak mungkin seorang gadis egois seperti dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang asing," pikir Corin. Tiba-tiba, ia merasakan jari Jeremy menyentuh ujung hidungnya. "Hei, bocah nakal, ada apa? Apa yang kau pikirkan?" Bab 774. Corin tersadar dari lamunannya dan menatap Jeremy dengan tak percaya. "Jadi kita sudah lama bertemu, dan akulah yang menyelamatkan hidupnya," pikir Corin. Ia ingat betapa mudanya penampilan pria itu saat itu, dan meskipun kondisinya sedikit memburuk akibat cedera, ia tetap terlihat sangat tampan. Tidak sulit untuk memahami mengapa ia tidak mengenalinya karena ia telah dewasa, berotot, dan bersikap lebih dingin. "Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ada sesuatu di wajahku?" tanya Jeremy sambil mengerutkan kening ketika dia tidak mengatakan apa-apa. Corin berkedip dan mengangguk. "Ya, ada." Jeremy mengangkat alisnya. "Ada apa? Tolong lepaskan." Corin menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa." "Mengapa tidak?" "Karena aku sedang membicarakan ketampananmu," jawab Corin dengan wajah datar. Jeremy bingung harus tertawa atau menangis mendengarnya. Ia membungkuk dan menyentuh ujung hidungnya dengan hidungnya sendiri. "Oh, ya, apa kau jadi ingin menciumku?" Corin terdiam. Dia seperti penggila ciuman. Apa dia tidak memikirkan hal lain selain itu? Jeremy menciumnya sebelum dia bisa mengatakan apapun. Annie, yang menyaksikan semua ini dari depan, tak kuasa menahannya lagi. Ia berdeham dan berkata, "Paman Jeremy, aku tidak buta, loh. Kenapa Paman tidak menyimpan semua hal mesra itu untuk? Kapan kamu pulang? Kecuali kamu mau bikin aku cemburu karena nggak punya pacar." Terkejut, Corin segera mendorong Jeremy. Ia lupa Annie juga ada di mobil bersama mereka. Setelah merapikan pakaiannya, ia menjauh sedikit dari Jeremy. Melihatnya melakukan ini, Jeremy mengerutkan kening dan menatap Annie dengan pandangan sinis. "Kenapa kamu tidak fokus saja ke jalan?" Annie hanya menjulurkan lidahnya. Bleh. Annie mengendarai mobil setelah menurunkan Jeremy dan Corin di depan rumah besar keluarga Holden. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan menuju serambi dan langsung disambut oleh ruangan-ruangan yang berantakan. Air berserakan di lantai, bersama beberapa vas yang pecah. Yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun pelayan yang terlihat untuk membersihkan kekacauan itu. "Di mana semua orang?" teriak Jeremy. Bowen bergegas keluar dari dapur. "Tuan Jeremy, Nyonya, Anda sudah kembali. Jelaskan kekacauan ini," kata Jeremy dengan marah. Nona Francine yang melakukannya. Dia sedang mengerjakan beberapa pekerjaan rumah." Francine, sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Ulang Jeremy sambil mengerutkan kening. Bowen mengangguk. "Ya, Tuan Jeremy." Sebagai orang yang sangat peduli kebersihan, Jeremy tidak tahan melihat rumahnya berantakan. "Siapa suruh dia melakukan ini? Dia bahkan nggak bisa bedain sapu dari kepala atau ekornya," kata Jeremy dingin. "Nyonya,
Yang meminta Nona Francine untuk membersihkan rumah, kata Bowen tergagap. Jawaban itu mengejutkan Jeremy. Ia menoleh ke arah Corinne. Sambil menyelipkan rambut Corinne yang terurai ke belakang telinga, ia bertanya, kenapa kau memintanya membereskan rumah? Kau tahu dia tidak tahu bagaimana melakukan semua ini, kan? Mata Bowen terbelalak kaget. Wah, itu kan sesuatu yang jarang kita lihat sehari-hari. Bab 775. Jeremy masih marah pada Bowen sedetik yang lalu, namun sedetik kemudian dia berbicara begitu lembut pada Corinne. Corinne menguap dan menjawab, itulah kenapa kupikir dia harus belajar. Kau bisa menganggapnya sebagai pelatihan untuk menjadi istri seseorang di masa depan. Ya, kau benar. Sudah waktunya dia belajar semua ini, kata Jeremy sambil mengelus kepalanya. Bowen tercengang. Kapan Tuan Jeremy jadi orang yang tak punya prinsip? Senyum Jeremy langsung pudar begitu ia berbalik menghadap Bowen. Di mana dia? Suruh dia datang menemuiku sekarang juga. Nona Francine sedang mencuci piring di dapur. Tiba-tiba, mereka semua mendengar suara benturan yang memekakkan telinga yang datang dari dapur. Aku akan menjemputnya sekarang, kata Bowen cepat sebelum berlari ke dapur. Beberapa saat kemudian, Francine keluar dari dapur dengan ekspresi kecewa. Oh, hai, Jeremy. Kamu kembali. Jeremy mengamatinya dari atas ke bawah. Ia bisa merasakan sakit kepala yang akan datang. Bagaimana kalau menyapa kakak iparmu juga? Tanyanya dingin. Baru kemudian Francine menoleh ke Corinne dan berkata dengan enggan, Hai Corinne. Corinne hanya mengangguk singkat. Di usiamu, seharusnya kamu bisa membereskan rumah tanpa merusak apapun. Kamu juga tidak pandai belajar, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Jeremy tegas. Francine menundukkan kepalanya karena malu. Jeremy, aku tidak bermaksud membuat semua ini berantakan. Hanya saja, aku belum pernah mengerjakan pekerjaan rumah seumur hidupku, dan... Jeremy tidak ingin membuang waktunya mendengarkan alasannya, jadi dia memotongnya. Kamu punya waktu 1 jam untuk membereskan semua kekacauan ini. Bagus. Corinne menarik tangan Jeremy. Tuan, bagaimana kalau Anda mandi saja? Saya akan tinggal di sini sebentar untuk mengobrol dengannya. Jeremy menatap Francine sekali lagi, memperingatkan sebelum berbalik dan tersenyum lembut pada Corinne. Ia menepuk ujung hidungnya dan berkata, hati-hati di lantai licin, iya. Dan pastikan kau tidak terluka oleh pecahan vas. Corinne mengangguk. Oke, jangan khawatir. Setelah itu, Jeremy melangkah melewati kekacauan itu dan naik ke atas. Francine menoleh ke belakang dan melotot tajam ke arah Corinne setelah dia memastikan Jeremy benar-benar naik ke atas. Corinne, dasar jalang. Ini semua salahmu. Jeremy nggak akan memarahiku kalau bukan karena kamu. Katanya dengan marah. Corinne tidak terpancing. Malah, ia bertanya dengan enteng, sudah makan? Francine terkejut dengan pertanyaannya, tapi ia malah melotot. Oh, sudahlah. Kau tahu betul aku belum makan. Siapa yang akan memasak untukku kalau kau sudah memberi semua pelayan libur seharian? Corinne mengangkat kotak makanan di tangannya. Aku makan malam dengan kakakmu di luar, dan kami juga membelikanmu makanan untuk dibawa pulang. Aku akan memanaskannya untukmu sekarang. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa dia berpura-pura baik padaku? Pikir Francine. Cek, enggak, makasih. Aku enggak mau sisa makananmu. Ini bukan sisa makanan. Kami pesan terpisah untukmu, kata Corinne sambil melangkah melewati tumpukan makanan itu dan pergi ke dapur. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan makanan panas. Ayo, coba ini. Restoran ini terkenal dengan makanannya yang lezat. Francine berjalan menuju meja, meskipun dia tidak berniat makan, tetapi perutnya mulai keroncongan ketika dia melihat betapa lezatnya makanan itu. Yah, aku sudah bekerja keras seharian, jadi. Akhirnya, rasa laparnya mengalahkan harga dirinya. Dia duduk dan mengambil garpu. Namun, sebelum melanjutkan, ia melirik Corinne dengan sinis. Asal kau tahu, ini tidak mengubah apapun. Aku masih tidak menyukaimu. Corinne menarik kursi dan duduk di hadapannya. Jangan khawatir, aku juga tidak menyukaimu. Francine menelan ludah, memutar matanya, dan berkata,
mana mungkin aku peduli orang desa sepertimu menyukaiku atau tidak. Sekarang katakan apa yang ingin kau katakan padaku dan enyahlah dari hadapanku. Bab 776. Corin tersenyum acuh tak acuh pada Francine. Wah, dia benar-benar nggak tahu kapan harus berhenti, ya. Francine, satu-satunya alasan aku bersikap baik padamu adalah karena kau adik Jeremy. Bukan berarti aku tidak akan menyingkirkanmu kalau sudah terdesak, ancam Corin. Kesal karena diancam, Francine membanting garpunya ke meja. Dan bagaimana caranya kau menyingkirkanku? Apakah Jeremy menyuruhku tinggal bersama ibuku? Corin, kau tak berarti apa-apa tanpa kakakku. Membiarkanmu pergi adalah pilihan terakhirku. Sebelum keadaan menjadi seperti itu, aku punya 100 cara berbeda untuk mempersulit hidupmu. Hahaha, 100 cara berbeda, iya. Kamu bikin aku ngakak. Kenapa nggak kamu sebutkan saja, biar aku nggak perlu repot-repot kasih tahu mana yang nggak cocok buatku. Corin tersenyum. Contohnya, aku bisa pasang nilai SAT-mu di papan pengumuman universitasmu. Aku penasaran apa yang akan dipikirkan teman-teman sekelasmu nanti kalau mereka tahu kamu diterima di universitas itu karena keluargamu yang memaksamu. Tidak ada yang lebih penting bagi Francine selain egonya. Ia tidak memiliki rekam jejak terbaik dalam hal akademis, jadi wajar saja jika Corin melakukan hal seperti itu, ia akan merasa malu. Jangan berani-beraninya, Corin keru. Corin tersenyum lagi. Atau ambil contoh lain. Aku bisa menempelkan surat-surat cinta yang kau tulis untuk orang-orang penting di sekolah ini di papan pengumuman agar semua orang bisa melihat sendiri betapa bersemangatnya kau sebagai seorang penulis. Dasar jalang tak tahu malu, desis Anya sambil menggertakkan giginya. Sialan, bagaimana Corin bisa mendapatkan surat-surat cinta itu? Tunggu, bukan itu intinya. Aku tidak boleh membiarkan dia menempelkan surat-surat cinta itu di papan pengumuman, pikir Francine. Dia telah menyalin beberapa kalimat yang sangat memalukan dari internet, dan si tampan di sekolah itu tetap menolaknya. Dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh universitas jika teman-temannya melihatnya. Kau bilang aku tak tahu malu. Corin menatapnya dengan tatapan tak senang. Francine, apa kau lupa aku pernah bilang aku memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukanku? Kalau kau pikir aku tak tahu malu, berarti kau juga tak tahu malu. Francine menggebrak meja dengan marah. Corin keru, kaulah yang pertama kali menggangguku, jadi beraninya kau bicara seperti ini padaku. Jeremy pasti buta karena mencintai orang sejahat dirimu. Corin mengangkat alisnya. Apa ini dari cewek yang menyewa seseorang untuk membuatku pingsan, menyelundupkanku ke hotel untuk diperkosa, membuatnya tampak seperti aku menjual tubuhku, dan media melaporkannya. Hanya karena aku tidak tertipu tipuanmu, bukan berarti kau masih polos, Francine. Aku hanya ingin kau keluar dari rumah. Francine mengalihkan pandangannya karena merasa bersalah, ia tahu apa yang ia lakukan salah. Aku tidak menyangka. Benar, kau tidak menyangka, hidupku bisa hancur karenanya. Francine menundukkan kepalanya karena malu. Corin tahu sejak awal bahwa Francine tidak mungkin memikirkan rencana seperti ini, tidak dengan otaknya yang sekecil itu. Pasti ada orang lain di balik ini. Dan siapa lagi kalau bukan Anya? Lagi pula, ini namanya sudah terpampang di mana-mana. Dia pasti sudah mulai merencanakan sesuatu untukku sejak saat itu, pikir Corin. Oh, lupakan saja. Kamu dikurung di pusat penahanan selama setengah bulan karena itu, jadi kurasa kamu sudah belajar dari kesalahanmu, kata Corin. Bab 777. Francine mendengus dan bergumam pada dirinya sendiri, lebih baik dia terus mengancam daripada berpura-pura memaafkan. Corin menoleh ke arah kekacauan di lantai. Aku tidak akan memintamu membereskan rumah kalau kau tidak menyerbu ke kamarku dan memerintahku. Jadi, katakan padaku, apa kau sekarang tahu rasanya dipaksa melakukan sesuatu yang tidak kau sukai? Francine telah kehilangan keberaniannya sebelumnya, tetapi karena harga dirinya, ia memutuskan untuk tetap teguh pada pendiriannya. Siapa? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya memberiku pelajaran. Aku mau tanya sesuatu. Berapa umurmu? Tanya Corin dengan tenang. Francine memutar matanya. 21. Kenapa?
Oke, jadi kamu setahun lebih tua dariku, tapi kamu malah menjalani kehidupan seperti bayi dewasa, padahal seharusnya kamu magang sekarang. Kenapa aku harus magang? Cuma orang biasa yang perlu magang untuk dapat kerja. Lagi pula, aku kan kaya. Corin mengangguk. Kau benar, terlahir di keluarga sepertimu berarti kau tak perlu khawatir soal uang, tapi bagaimana kalau suatu hari kau jatuh cinta pada seseorang? Menurutmu, apa yang akan disukainya darimu? Francine terdiam. Itu bukan pertanyaan hipotetis baginya karena ia masih tergila-gila pada pria yang ia tuliskan surat cinta itu, tetapi pria itu tak pernah membalas perasaannya. Ia pun tak pernah tahu alasannya. Bagaimana perasaanmu jika calon suamimu menikahimu hanya karena hartamu? Bukan karena kebaikan, kemandirian, atau pesonamu. Menurutmu, alasan apa yang akan memastikan pernikahanmu langgeng? Tanya Corin lagi. Namun, Francine tetap diam. Kau heran kenapa kakakmu mau menikah dengan orang desa sepertiku, bukannya Anya yang cantik dan kaya, kan? Maksudku, dia jauh lebih baik daripada aku dalam segala hal. Setelah memikirkannya, Francine menjawab, itu karena kau tahu cara merayu saudaraku dengan tipu muslihatmu yang seperti wanita. Alih-alih marah, Corin malah tertawa. Kau hanya putri manja seperti Anya. Kalian berdua tidak punya hal lain untuk dilakukan selain terus-menerus bergantung pada seorang pria sampai-sampai kehilangan dirimu sendiri. Semua rencana dan siasat itu, hanya untuk membuat pria malang itu membencimu. Apa kau tidak tahu? Pria harus menjadi pengejar dalam hubungan. Sedangkan aku sendiri, aku tidak butuh orang lain untuk mengurusku. Aku punya impian dan hal-hal yang harus kulakukan. Aku tidak memusatkan hidupku hanya pada seorang pria, dan itu justru membuatnya lebih mengagumi dan menghormatiku. Francine mengerutkan kening. Jadi maksudmu, kesalahan Anya adalah terlalu mencintai Jeremy. Dan kau tidak mencintainya sebesar Anya. Corin tersenyum tipis. Aku tidak perlu membuktikan kepadamu seberapa besar aku mencintaimu. Francine melotot padanya. Lalu kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Saudara laki-laki, kamu masih muda, jadi masih ada kesempatan untuk memulai lembaran baru. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cari tahu di internet tentang bagaimana para sosialita yang cuma ngabisin waktu buat ngejar cowok akhirnya berakhir. Lihat bagaimana cowok-cowok yang mereka kencani memanfaatkan mereka dan akhirnya kehilangan mereka. Francine, meskipun benar kamu punya keluarga yang melindungimu, kamu juga perlu belajar melindungi dirimu sendiri. Kamu harus tahu bahwa kakakmu, ibumu, dan ayahmu tidak bisa melindungimu selamanya. Francine mulai berpikir apa yang dikatakan Corin benar, tapi dia tidak mau mengakuinya. Dasar omong kosong. Pria mana yang mau memanfaatkanku kalau aku tidak berguna seperti yang kau katakan? Katanya sambil mencibir. Bab 778. Corin menyesap airnya. Lalu katakan padaku, kenapa kau ingin Anya menjadi menantu? Adik iparmu. Karena dia cantik, baik, dan memperlakukanku dengan sangat baik, jawab Francine percaya diri. Corin tak kuasa menahan tawa ketika mendengar kata, baik, digunakan untuk menggambarkan Anya. Jadi, bagaimana dia bisa baik padamu? Setiap kali dia melihat tas bermerek yang bagus, dia pasti akan membelikannya untukku, kata Francine gembira. Dan kalau itu edisi terbatas, dia tetap akan membelikannya untukku duluan, meskipun dia sendiri sangat menyukainya. Aku yakin orang miskin sepertimu tidak akan pernah membelikanku tas bermerek. Corin mengangguk acuh tak acuh. Kau benar, aku tidak akan pernah membelikanmu tas bermerek. Bahkan, aku juga tidak akan membelikannya untuk diriku sendiri. Menurutku, barang-barang itu tidak sepadan dengan harganya. Ini semua jebakan konsumen yang dibuat oleh para kapitalis rakus itu. Francine memutar matanya dengan jijik. Dulu anak desa, tetap anak desa. Corin tersenyum. Lalu, pernahkah kau bertanya-tanya kenapa dia memberimu semua tas itu tanpa pernah meminta imbalan apapun, sampai-sampai memberimu desain edisi terbatas? Apa menurutmu dia melakukannya agar kau menyukainya, atau agar kakakmu menyukainya? Francine tercengang. Ia tak pernah berpikir seperti itu. Yang ia pedulikan hanyalah bisa memamerkan tas baru pemberian Anya kepada teman-temannya.
Apa maksudmu hanya cuma mempermainkanku? Jangan bikin aku tertawa, Corin. Dia orang paling baik dan paling murni yang pernah kutemui seumur hidupku. Hanya orang jahat sepertimu yang akan berpikir dia punya motif tersembunyi. Corin menyipitkan matanya. Ya ampun, dia keras kepala, iya. Lalu ia mengangkat bahu dan berkata, luangkan waktumu untuk memikirkan apa yang kukatakan hari ini. Corin bangkit, tapi sebelum pergi, ia memberitahu Francine, ngomong-ngomong, aku mungkin tidak membelikanmu tas bermerek, tapi aku sudah menyiapkan hadiah untukmu besok. Apa yang bisa kamu berikan kepadaku yang tidak aku miliki? Kamu akan melihatnya sendiri besok. Francine memutar matanya. Kalau begitu, itu pasti bukan hal yang baik. Lagi pula, berapapun barang yang kau belikan untukku, aku tidak akan pernah menerimamu sebagai kakak iparku. Tempat itu hanya untuk Anya. Corin menguap. Ingat untuk membereskan kekacauan ini setelah selesai makan. Aku tidak akan menghentikan adikmu marah padamu kalau dia bangun dan melihat rumah masih dalam keadaan yang sama seperti saat dia naik ke atas. Setelah itu, dia melangkah melewati kekacauan itu dan berjalan ke atas. Francine memelototi sosoknya yang menjauh sebelum menggaruk kepalanya karena frustrasi. Grr, dia menyebalkan sekali. Bagaimana aku bisa membereskan kekacauan yang kubuat? Rumah ini tidak akan menjadi seperti ini. Seandainya aku tahu apa yang kulakukan sejak awal. Pikirnya. Tapi mungkin saja, aku harus benar-benar merenungkan apa yang dia katakan. Dia menunduk melihat makanan dibawa pulang Corin. Ih, bukankah ini makanan orang miskin? Kenapa Jeremy membawanya ke restoran jelek seperti itu? Dia memaksakan diri untuk menggigitnya. Hei, rasanya lumayan juga. Jeremy masih mandi ketika Corin kembali ke kamar mereka. Ia pergi mengambil baju ganti dari lemari, dan saat melakukannya, ia mendengar pintu kamar mandi terbuka. Bab 779. Tak sedetik pun kemudian, Jeremy memeluk Corin dari belakang, dan sebelum Corin sempat melawan, Jeremy memutar tubuhnya hingga menghadapnya. Ciumannya terasa panas dan berat di tubuhnya, langsung memenuhi hidungnya dengan aroma sabun mandinya. Mereka berdua jatuh ke dalam lemari saat Jeremy semakin gencar menciumnya. Corin mengira kepalanya akan terbentur dinding lemari, tetapi Jeremy berhasil menangkap pinggangnya sebelum itu terjadi. Ia lalu membelainya dengan lembut seolah ingin menanamkan setiap inci kulitnya ke dalam pikirannya. Ketika akhirnya bisa bernapas, Corin berkata dengan sedih sambil berlinang air mata, Tuan, Anda berjanji tidak akan melakukan apapun kepada saya hari ini. Jeremy menatapnya lembut dan berbisik menggoda, aku tidak. Ini hanya ciuman biasa. Ketika melihat Jeremy hendak menciumnya lagi, Corin langsung menutup mulut Jeremy dengan tangannya. Cukup berciuman untuk hari ini. Aku benar-benar lelah. Jeremy mengerutkan kening dan menepis tangannya. Kenapa? Corin memutar matanya. Apa maksudmu kenapa? Sejak kapan aku perlu memberimu alasan untuk lelah? Jeremy membelai pipinya dengan penuh kasih sayang. Aku tak bisa menahan diri. Aku terbakar untukmu. Kenapa aku tak bisa sehebat yang kuinginkan? Kenapa kau selalu begitu dingin padaku? Anda ingin. Corin tersipu malu. Hentikan, Tuan. Kau terdengar seperti remaja yang sedang birahi. Lagi pula, aku sangat lelah. Baiklah, kata Jeremy pasrah, berusaha keras mengendalikan hasratnya yang membara. Ia mengangkat Corin dan mendudukkannya di tempat tidur sebelum menurunkan tubuhnya agar sejajar dengan matanya. Tubuhnya hanya ditutupi jubah mandi, dan dengan rambut basahnya yang disisir ke belakang, ia tampak jauh lebih muda dari usianya. Corin menatap wajah tampannya dengan linglung, berpikir, sialan. Dia seksi. Jeremy menepuk hidungnya untuk menarik perhatiannya. Aku ingin bertanya sesuatu di mobil tadi, tapi tidak bisa karena Annie ada di sana, jadi aku akan bertanya sekarang. Apa terjadi sesuatu antara kau dan Lucas? Dia bertingkah aneh sejak pagi tadi. Maksudku, siapa sangka dia akan menghiasi rumah kita dengan kehadirannya. Dan dia benar-benar baik padaku di pesta tadi. Kau ada hubungannya dengan perubahan sikapnya, kan? Corin memutuskan untuk berterus terang padanya. Kami ada hubungan darah. Apa maksudmu? Tanya Jeremy dengan heran. Corin mengangkat bahu.
Aku adiknya yang telah lama hilang. Jeremy menatapnya tak percaya. Kau Luna Rivera. Corin mengangguk. Ya, kurasa itu nama lamaku. Alis Jeremy berkerut saat dia berpikir dalam-dalam. Corin bisa tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia berkata, jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan kembali kepada keluarga itu. Aku tidak menganggap diriku sebagai Rivera, jadi permusuhan apapun di antara kalian berdua tidak akan memengaruhi hubunganku denganmu. Jeremy tersenyum dan menepuk kepalanya. Senang mendengarnya. Corin mengerjap. Tuan, apa kau mau putus denganku kalau keluargamu memintamu? Kau tahu, kalau mereka tahu aku Rivera. Bab 780. Jeremy berjongkok di lantai, yang membuatnya sejajar dengan mata Corin. Ia mendongak dengan mata terbelalak dan berkata tegas, tidak. Tidak akan pernah. Tapi bagaimana jika mereka mengancammu? Jeremy terkekeh pelan. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengancamku kecuali kau. Corin cemberut. Kapan aku pernah mengancammu? Dan kau tidak berbohong padaku, kan? Ekspresi Jeremy berubah serius. Sejujurnya, aku tidak akan menikahimu jika aku tahu kau Luna Rivera, tapi sekarang setelah aku tahu, aku janji tidak akan pernah melepaskanmu. Corin tertegun oleh cintanya. Cara pria itu menatapnya menunjukkan bahwa ia hanya tertarik padanya, dan tiba-tiba ia ingin mencium lembut mata pria itu. Namun, ia tahu apa yang akan terjadi setelah itu, jadi ia berdeham dan menyingkirkan pikiran itu. Tuan, kalau begitu saya permisi dulu, saya mau mandi dulu. Kamu capek, kan? Bagaimana kalau aku bantu kamu mandi? Tanya Jeremy lembut. Corin mengerutkan kening dan menatapnya dengan curiga. Tidak, terima kasih. Jangan coba-coba. Dia lalu berlari secepat yang dia bisa ke kamar mandi. Melihat ini, Jeremy tersenyum. Hati-hati, lantainya licin. Oke, tak ingin memberinya kesempatan masuk, Corin mengunci pintu begitu ia masuk ke kamar mandi. Jeremy memandang keluar jendela ke langit malam dengan tatapan rumit di matanya. Keesokan paginya, Corin terbangun oleh dering teleponnya. Dengan lesu, ia mengulurkan tangannya dari balik selimut untuk menerima telepon. Halo, apakah ini Corin? Suara itu milik seorang pria tua yang ramah. Ya, siapa ini? Corin, ini aku, kakek Cedric. Kakek Cedric. Ia mengusir rasa kantuknya. Kakek Tuan Lucas, Tuan Cedric Rivera. Ya, benar, tapi kau tak perlu jadi orang asing. Panggil saja aku kakek Cedric, kata Cedric ramah. Corin tidak menyukai anggota keluarga Rivera manapun, tetapi karena sopan santun, dia bertanya, bagaimana saya bisa membantu Anda, kakek Cedric? Corin, apa kamu bisa makan bersamaku di rumahku hari ini? Aku merasa kurang meluangkan waktu bersamamu kemarin, jadi silakan datang hari ini kalau kamu punya waktu. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyelamatkan hidupku. Tidak, tidak apa-apa, kakek Cedric. Tidak masalah sama sekali. Malahan, kurasa kakek tidak dalam bahaya sama sekali, jadi kita akhiri saja. Oh, disitulah kau salah. Kau tak tahu, aku punya tekanan darah tinggi dan aku pasti sudah mati di tempat kalau kau tak menyelamatkanku dari influencer bodoh itu. Kumohon, Corin, kunjungi aku. Kalau tidak, aku tak akan bisa tidur malam ini. Kakek Cedric, apa ini tipuan supaya aku mau kencan buta? Maaf, tapi aku punya pacar dan belum ada rencana untuk menggantikannya dengan siapapun dalam waktu dekat.